Hari ini Natal, dan anehnya justru di hari yang harusnya tenang, banyak orang merasa gagal, kosong, atau berat. Dan itu diam-diam. Bukan Natalnya yang bikin berat, tapi karena di momen sunyi, tubuh akhirnya bicara jujur. Aku mau tanya satu pertanyaan sederhana. Dan biasanya, dan biasanya, ini akan jadi kerasa gue banget ya. Di momen hidupmu hampir stabil, hal kecil apa yang paling sering kamu rusak sendiri? Bukan rusak besar, biasanya kecil, tapi berulang. Entah konflik receh, entah keputusan impulsif, atau tiba-tiba pengen kabur. Nah, kalau pertanyaan itu kena banget, tulis satu kata atau satu kalimat pendek di kolom komentar ya. Nggak perlu rapi, nggak perlu bijak. Karena video ini bukan ceramah Natal, ini obrolan jujur tentang kenapa fase mau stabil sering jadi fase paling rapuh. Hari Natal itu identik dengan sunyi, pulang, diam, dan rumah. Aku mau tanya pelan-pelan ya, apa yang paling terasa di tubuhmu saat hari mulai sepi seperti ini? Apakah itu tenang? Atau justru gelisah tanpa sebab yang jelas? Karena secara energi spiritual, Natal itu bukan perayaan keluar. Ia lebih mirip momen ketika medan hidup melambat dengan sendirinya. Dan di titik ini biasanya terjadi sesuatu yang jarang dibicarakan. Saat percikan cahaya Tuhan menguat. Percikan cahaya Tuhan yang dikenal juga sebagai ruh, R-U-H ya, ruh, divine light, di dalam diri muncul. Frekuensi luar otomatis turun, bahkan ketika hidup berhenti. Tapi karena energi ditarik pulang ke pusat, bukan karena hidup berhenti, tapi karena energi ditarik pulang ke pusat. Nah, disinilah aku sering lihat hal-hal yang menarik nih sob. Begitu ritme melambat, siapa yang justru panik duluan? Bukan masalah, bukan keadaan, tapi sarafnya. Kenapa saraf panik? Karena selama bertahun-tahun tubuh kita diajar bahasa yang keliru. Ribut sama dengan hidup. Sibuk sama dengan aman. Drama sama dengan aku masih ada. Jadi ketika Natal datang, aktivitas melambat, suara luar mengecil, jadwal longgar, saraf tiba-tiba kehilangan penanda eksistensinya. Bukan bahaya yang muncul, tapi ketiadaan kebisingan. Kalau boleh aku tanya jujur ke kamu nih sob. Saat hidupmu tidak ribut, apa yang justru muncul ke permukaan? Rasa berat, kenangan lama, atau pikiran yang biasanya ketutup kesibukan? Ini bagian esoterisnya yang jarang dijelaskan. Saat percikan cahaya Tuhan atau ruh menguat, kebisingan turun. Energi spiritual memancing munculnya kesadaran spiritual yang sering juga disebut sebagai kesadaran Tuhan, kesadaran Bapa, kesadaran cahaya suci, dan lain lagi. Dan banyak lagi sebutannya. Dan saat itulah kebisingan turun. Sistem saraf berhenti sibuk keluar. Dan begitu itu terjadi, yang selama ini ketutup oleh aktivitas, akhirnya terdengar. Bukan karena Natal menciptakan masalah, tapi karena Natal membuka ruang dengar. Ruang di mana tubuh mulai bicara, saraf menunjukkan pola lamanya, dan jiwa akhirnya punya mikrofon tanpa gangguan. Nah, kalau Natal ini tubuhmu rame sendiri, menurutmu apa yang sebenarnya ingin didengar? Kalau pertanyaan itu nyentuh, tulis di kolom komentar ya. Bukan untuk kelihatan kuat, tapi supaya kita semua bisa jujur pada proses kita sendiri. Ada satu pertanyaan nih, bukan buat dijawab cepat, tapi buat dirasain ya. Pernah nggak hidupmu mulai rapi, tapi justru
kamu jadi aneh sendiri. Bukan sedih, bukan stres besar, tapi kayak ada yang, nggak sreg gitu, kayak ada yang nggak sreg di dalam. Padahal padahal kalau dilihat dari luar harusnya aman. Dan biasanya orang langsung menyimpulkan kayak gini nih, "Ini aku kayaknya kurang iman deh, atau kurang doa, atau kurang ibadah, atau kurang niat nggak sih?" Padahal seringnya bukan itu. Nah, yang jarang dibahas adalah tubuhmu belum pernah diajar hidup di kondisi yang aman dan konsisten. Tubuh kita ini belum pernah diajak hidup di kondisi aman yang konsisten. Gini penjelasannya nih Sob. Natal itu secara energi adalah simbol rumah. Dalam POV, point of view, energi spiritual, Natal itu adalah simbol dari rumah. Pulang, diam, tenang. Satu pertanyaan buatmu Sob. Buat tubuhmu, rumah itu identik dengan apa? Aman atau justru tegang? Karena buat banyak orang, rumah di level saraf itu menyimpan memori lama yang belum selesai, emosi yang dulu harus dipendam, pola bertahan yang terbentuk sejak kecil. Nah, buat aku pribadi, kata rumah itu mengingatkan momen-momen di mana aku ngelihat diriku sendiri. Dan terus terang, jujur, nggak semuanya baik. Yang biasanya muncul yang baik. Tapi begitu makin diam, yang kusembunyikan muncul. Memori lama yang belum selesai, emosi yang dulu harus dipendam, dan pola bertahan yang terbentuk sejak kecil. Jadi ketika hidup sekarang mulai lebih stabil, lebih tenang, lebih nggak menuntut gitu ya. Sarafku sendiri bilang, kok sepi ya? Ini beneran aman nggak ya? Ada yang ngerasain hal yang sama? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar ya. Dan dari situlah muncul reaksi-reaksi kecil yang sering bikin aku jadi bingung nih. Pernah nggak dirimu ngalamin kayak gini nih, yang sama denganku? Pengen ribut kecil padahal nggak ada masalah. Pengen nyinyir, tapi nggak tahu kenapa. Pengen sendiri tapi malah kesel sendiri. Pengen kabur dari keheningan. Kalau sama, tos dulu, tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu ya diriku. Ini bukan sifat buruk. Ini bukan karena kita kurang dewasa, Sob. Ini adalah refleks saraf lama yang belum percaya bahwa stabil itu aman. Dan di momen Natal, saat dunia luar melambat, saat tuntutan turun, saat kebisingan berkurang, refleks itu jadi kelihatan. Jadi gini, Sob. Menenangkan diri sendiri dulu ya. Kalau kamu merasa aneh justru saat hidup mau stabil, kamu, diriku, itu nggak rusak kok. Kita sedang berdiri di gerbang stabilitas. Dan gerbang itu memang sering kerasa sunyi, asing, dan sedikit menegangkan. Sebelum akhirnya tubuh belajar berkata. Sebelum akhirnya, nantinya, tubuh berkata. Dia akan belajar berkata. Oh, ternyata aman ya di sini.
Kalau ada yang merasakan hal yang sama, jujur yuk tuliskan di kolom komentar. Di momen hidupmu mulai tenang, reaksi apa yang paling sering muncul di tubuhmu? Bukan untuk dianalisa, tapi biar kita sama-sama tahu, kita nggak sendirian. Sama seperti aku yang tadi cerita, aku juga mengalami. Kita nggak sendirian. Tuliskan di kolom komentar pengalamanmu ya. Aku mau jujur nih, ada satu momen yang sering banget kejadian waktu aku sedang dampingin klien. Lagi dengerin ceritanya, lagi baca matrik jiwanya, lagi lihat sarafnya panik di fase mau stabil. Nah, tiba-tiba aku ngerasain gini nih, pengalaman gini nih. Loh, kok ini gue banget ya? Ini kok gue banget nih. Dan lucunya, itu sering kejadian di momen-momen kayak mau Natal, pas hidup lagi sepi, pas jadwal kosong, pas nggak ada yang dikejar. Aku pernah ada di fase hidup aman, kerja jalan, relatif nggak ada drama besar lah ya. Tapi tubuhku ini malah pengen ngoprek, malah pengen ngulik sesuatu. Bukan karena ada masalah, tapi karena terlalu tenang. Nah, di matrik jiwa, fase ini kelihatan jelas. PCT menguat, jiwa minta diam. Pikiran mulai hening, tapi saraf itu kehilangan peran lamanya. Dulu tubuh ini hidup dari tegang, reaksi, adrenalin, ngerasain aku hidup. Nah, di saat itulah aku hidup. Lagi tegang, bereaksi, adrenalin keluar, aku hidup. Gue banget. Nah, begitu mesin itu berhenti, saraf bengong dong. Saraf bengong. Dan refleksnya lucu tapi nyata. Nyari ribut kecil, overthinking receh, atau pengen ngerusak dikit biar kerasa hidup. Gue banget. Nah, disitulah aku ketawa kecil sendiri sambil ngerasain. Oh, ternyata bukan klien gua doang ya yang takut stabil. Gua juga. Nah, di program pendampingan atau coaching, ini yang sering aku lihat, terutama di momen-momen kayak Natal gini ya. Bukan karena orang kurang iman, justru karena PCT awakening, kebangkitan, percikan cahaya Tuhan atau ruh, kebangkitan spiritual sedang terjadi. Kesadaran Tuhan muncul di diri, bukan naik ke kepala. Bukan naik ke kepala sebagai pemahaman teori, enggak. Saat kesadaran spiritual itu bangkit, yang runtuh duluan bukan hidup, tapi kebiasaan lama yang hidup dari konflik. Nah, di situ aku sadar satu hal yang penting banget menurutku ya. Ini yang jarang orang mau akui, termasuk aku pribadi, tapi aku mengakui deh. Kadang yang bikin kita gagal di fase mau stabil, bukan karena kita lemah, tapi karena tubuh kita belum kenal hidup tanpa konflik. Dan Natal, dengan semua sunyinya, sering jadi cermin paling jujur. Makanya kalau dirimu, aku mengingat lagi, ngerasain kayak gini nih, kok pas mau beres, gue malah aneh sendiri ya. Tenang, kalem, santai. Aku pernah di situ. Dan sekarang masih berusaha untuk konsisten keluar dari situ. Yang sering terjadi adalah kembali ke situ, terjebak lagi. Tapi konsistensi berlatih itu menentukan nantinya, sob. Aku pernah di situ, banyak klienku juga gitu tuh. Itu bukan kemunduran ya.
Itu tanda percikan cahaya Tuhan. Percikan cahaya Tuhan, kesadaran spiritual, kesadaran ruh, kesadaran cahaya sedang bangkit. Dan dirimu lagi ganti mesin hidup dari intensitas menuju kehadiran. Be present. Ada yang mau ikut latihan? Mari kita latihan sebentar. Aku ngajak dirimu latihan bukan buat berubah, tapi buat berhenti sebentar. Kalau kamu bisa duduk santai, nggak perlu posisi sempurna lah. Tulang punggung diluruskan, tegak tapi santai. Kenapa? Karena di sana ada jaringan energi spiritual yang bekerja. Ida, Pingala, Sumsumna. Tangan kiri di dada, tangan kanannya di perut. Yuk. Sambil dicoba, tarik nafas lewat hidung, halus, lembut, dan panjang. Perutnya dikembangin. Lepaskan nafas lewat mulut, perutnya dikempesi. Kalau perlu hitungan, tariknya 4 hitungan lewat hidung, perut dikembangkan. Lepaskan 6 hitungan lewat perut. Perutnya dikempesi. Yuk dimulai. Sambil aku jelaskan dikit tujuannya ya. Biar tubuhmu ngerti, bukan cuman kepalamu. Bukan cuman pikiranmu. Latihan ini bukan bikin kamu makin tenang. Nggak bikin kamu makin positif. Atau jadi orang baik. Latihan ini buat satu hal esoteris yang penting. Mengajarkan saraf bahwa stabil itu aman. Oke, nafasnya jangan lupa. Tarik nafas lewat hidung. Kita coba mulai dari 4 hitungan. Perutnya dikembangkan. Lepaskan perlahan lewat mulut 6 hitungan. Perutnya dikempesi. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan. Tarik nafas lewat hidung. Coba sekarang 6 hitungan. Lepaskan perlahan 6 hitungan. Lepaskan perlahan lewat mulut, coba 8 ya. Nah, yang perlu dibiarkan lebih panjang adalah hembusannya. Daripada narik, hembusannya lebih panjang. Yuk, kembali. Tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut 8 hitungan. Biarkan hembusannya sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena di level saraf, hembusan panjang adalah sinyal nggak ada bahaya. Kembali. Tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan perlahan 8 hitungan. Perutnya dikempeskan perlahan. Ucapkan, rileks, tenang, damai. Tarik nafas lagi lewat hidung. Tarik 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut 8 hitungan. Ucapkan, aku tidak perlu merusak untuk merasa hidup. Ini bukan moral, ini pemutusan refleks lama. Tarik lagi, tarik lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut 8 hitungan. Ucapkan, stabil tidak mengancamku. Kembali tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan 8 hitungan lewat mulut. Kembali nih pola nafasnya. Tarik lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut 8 hitungan.
Nah, di level energi, kalimat-kalimat tadi itu seperti mengganti password lama yang masih aktif di saraf. Sekarang diam dulu 30 detik. Diam dulu sebentar. Pola nafasnya. Tariknya lewat hidung, halus, lembut, dan panjang. Lepasin lewat mulut. Halus, lembut, dan panjang. Perut dikempeskan. Jangan dicari rasanya. Tapi kalau muncul rasa aneh, haru yang tiba-tiba, kosong, atau pengen ngelakuin sesuatu, jangan diapa-apain. Itu bukan reaksi salah ya. Secara esoteris, yang sedang terjadi adalah energi berhenti nyari intensitas. Pikiran kehilangan cerita lama. Saraf sedang belajar mode aman tanpa drama. Tubuh berhenti siaga. Dan jiwa akhirnya punya ruang bernafas. Coba amati. Bagian tubuh mana yang paling susah diam saat hidup nggak ribut? Dada, rahang, perut. Sadari aja. Karena kesadaran kecil ini sering jadi awal dari stabilitas yang beneran. Bukan stabil yang harus dijaga mati-matian. Kalau kamu mau, coba tuliskan di kolom komentar, bagian tubuh yang paling gelisah waktu hidup tenang itu, coba yang mana? Bagian tubuh yang paling gelisah waktu hidup tenang itu bagian yang mana? Ceritakan di kolom komentar ya. Bukan buat diskusi teorinya, tapi supaya kita semua jadi ingat, tahu, makin paham. Fase ini dialami oleh banyak orang. Dan kamu nggak sendirian. Tuliskan di kolom komentar ya. Ada satu hal ajaib tapi nyata yang sering terjadi setelah latihan barusan. Dan ini jarang banget dibahas. Banyak orang jatuh bukan di fase berat, tapi di fase hampir pulang. Di fase berat, tubuh masih sibuk bertahan. Saraf masih punya musuh. Kanan lah, ancaman lah, tuntutan lah. Tapi di fase hampir pulang, tubuh kehilangan musuhnya. Dan Natal memperbesar momen ini. Ritme hidup turun, suara luar mengecil, agenda berhenti mendorong. Tapi tiba-tiba dari dalam, ruang diri terbuka. Di titik ini, sesuatu yang halus terjadi. Bukan emosi meledak, tapi kesadaran mengembang, expansion. Kesadaran mengembang. Nah, banyak orang yang menceritakan hal yang sama, meski dengan kata-kata yang berbeda. Misalnya, nafas terasa lebih dalam tanpa diatur. Dada hangat tapi bukan emosi. Pikiran hening sebentar, terus muncul satu kesadaran jujur. Atau cuman satu rasa sederhana. Oh, ternyata aku aman ya. Nah, itu bukan sugesti. Itu kerja energi yang kembali ke pusatnya. Secara esoteris, dan ini penting untuk dipahami perlahan-lahan. Saat kita berhenti mengejar intensitas, percikan cahaya Tuhan, PCT, sering juga dikenal sebagai ruh, RUH dalam bahasa Arab, divine light di dalam diri, atau kesadaran ilahi, kesadaran pencipta, kesadaran Bapa di dalam diri. Itu nggak naik ke langit, tapi turun ke tubuh. Embodied, mewujud, dihayati. Embodied namanya. Bukan kepikiran, bukan ke imajinasi spiritual, tapi ke saraf, organ, dan rasa aman dasar. Di momen ini, ruh
Ruh, RUH ya, PCT, percikan cahaya Tuhan, tidak datang sebagai visi, tidak datang sebagai ekstasi, tidak datang sebagai euforia. Dia datang sebagai rasa aman yang sunyi. Dan justru disinilah kita sering gagal menahan diri. Karena pola lama kita hidup dari satu bahan bakar. Tegang, penuh reaksi, adrenalin naik, merasa hidup. Nah, saat Natal datang, saat dunia melambat, saat tubuh tidak lagi dipaksa waspada, bahan bakar itu dicabut, sob. Terus muncul bisikan halus dari dalam diri. Dari saraf-saraf yang terbiasa dapat asupan adrenalin yang ngajak, yuk bikin ribut dikit yuk. Biar kerasa hidup, biar kerasa seru. Drama kecil, trigger lama, overthinking mendadak, perasaan kosong yang ingin diisi. Bukan karena kamu salah, tapi karena sarafmu sedang belajar hidup tanpa ancaman. Dan ini menarik kalau kita lihat dari pelajaran Master Yesus. Bukan dari dogma, tapi dari esensinya. Master Yesus tidak lahir di istana, tidak datang dengan hiruk pikuk. Master Yesus lahir di keheningan, di ruang yang tidak memaksa. Pesan paling dalam dari Natal buatku adalah bukan bersuka cita berisik, tapi kesadaran Tuhan masuk ketika kita berhenti melawan hidup. Bukan saat kita kuat, bukan saat kita sibuk membuktikan, tapi saat tubuh cukup aman untuk tidak bereaksi. Itulah kenapa banyak pelajaran dari Master Yesus sering disalahpahami. Karena beliau bicara dari kesadaran PCT, kesadaran ruh yang sudah tenang. Sementara kita membacanya dari saraf yang masih tegang. Kalimat seperti kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Itu bukan metafora langit. Itu deskripsi keadaan saraf dan jiwa yang sudah tidak hidup dari ketakutan. Dan sekarang kembali ke diri kita saat ini. Kembali ke diriku, dirimu saat ini. Kalau saat ini kamu bisa mendengar bisikan drama itu tanpa mengikutinya. Kalau dirimu bisa merasakan hening itu tanpa buru-buru mengisinya. Kalau tubuhmu sempat berkata, meski cuma 1 detik, aku aman. Aku aman. Nah, itu adalah tanda bahwa tubuh sedang belajar hidup tanpa drama. Saraf kita lagi mengenal rumah baru. Dan jiwa kita, dan kita yang jiwa ini akhirnya punya ruang untuk hadir penuh. Bukan ekstasi, bukan euforia, tapi pulang ke sini. Dan inilah bagian yang pengen aku ceritakan. Kalau dirimu merasakan apapun setelah latihan tadi, bukan cuma 1 detik, bukan cuma 1 detik, tapi berdetik-detik atau malah sekilas. Bukan cuma 1 detik. Yang dirimu kira itu bukan apa-apa. Tapi ternyata 1 detik hening itu adalah kejujuran. Bukan kebetulan, bukan sugesti. Itu tanda percikan cahaya Tuhan, PCT, ruh, kesadaran spiritual, kesadaran pencipta, kesadaran Bapa sedang bekerja di tempat yang benar. Bukan di kepala, bukan di langit, tapi di tubuh kita. Dan ya, kalau kamu bisa menyadarinya saat ini, tanpa perlu pamer spiritual, tanpa perlu drama batin, itu sudah naik level. Bukan di level pengalaman, tapi di level kedewasaan jiwa yang dihayati di tubuh.
Kalau bagian ini kena di dirimu, itu tandanya fase ini belum selesai ya. Banyak orang berhenti di aku sudah tenang. Padahal setelah tenang, biasanya muncul satu pertanyaan jujur. Terus arahku kemana? Nah, di video setelah ini kita bahas pelan-pelan ya. Cara hidup tenang tanpa kehilangan arah. Bukan balik ke ambisi lama, tapi menata fokus tanpa merusak ketenangan. Ini yang kuceritakan di video episode ke-10. Energi mengikuti fokus. Linknya aku berikan di kolom deskripsi video ini ya. Saat ini sedang Natal. Selamat merayakan buat sobat-sobat yang merayakan Natal. Dan Natal bukan hanya peristiwa agama. Ia adalah peristiwa energi yang dialami setiap manusia. Saat percikan cahaya Tuhan atau ruh atau kesadaran spiritual muncul. Saat percikan cahaya Tuhan menguat, ritme hidup melambat. Saraf berhenti bertahan. Pikiran hening. Jiwa diberi ruang untuk pulang. Nah, kalau saat ini dirimu merasa sunyi, hening, atau campur aduk tanpa sebab, itu bukan kegagalan. Itu tanda sistemmu sedang ditarik ke pusat. Di momen tenang, yang sering rusak bukan hidup kita, tapi kebiasaan lama yang sudah tidak selaras. Yang sering kamu rusak di momen tenang bukan hidupmu, tapi kebiasaan lama yang belum rela dilepas. Selamat Natal. Tenangmu saat ini bukan kosong. Itu tanda energi suara jiwamu sedang pulang ke rumah. Sadari dulu, percaya kemudian. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Live long and prosper. Love you.